Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, tetap semangat dan bahagia. Sedulur tani dimanapun berada, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami melaksanakan kegiatan pembuatan pupuk organik cair dengan 4 bahan. Yang pertama, pemanfaatan air cucian beras atau leri atau pususan bahasa Jawanya. Yang kedua, EM4 atau efektif mikroorganisme pertanian, karena EM4 ini singkatannya. Ini ada 3 jenis: EM4 pertanian, EM4 perikanan, dan EM4 perhewanan. Kami karena bergiat di bidang agrokultur pertanian, jadi kami menggunakan EM4-nya. Yang ketiga, molase atau tetes tebu. Yang keempat, micin. Jadi sebagaimana 6 bulan yang kami lakukan ini masih menggunakan 3 bahan, yaitu air cucian beras, EM4 pertanian, dan molase. Jadi bulan ketiga sampai hari ini akhirnya berangkat dari pembelajaran para channel YouTube Dulur Tani, bahkan juga mengikuti YouTube atau channelnya Penyuluh Pertanian di media sosial. Kami bisa mempelajari bahwasanya terkait dengan pembuatan pupuk organik cair dengan air cucian beras ini, kami mendapatkan hasil ya sebagaimana biasa dilaksanakan oleh teman-teman sahabat tani yang membuat konten terkait dengan fermentasi dari air cucian beras. Namun setelah kami memperhatikan dan mempelajari bahwa tambahan micin ini adalah melengkapi dari proses pembuatan pupuk organik cair terkait dengan pertumbuhan dan kesuburan serta pembuahan pada tanaman. Jadi sekali lagi terkait dengan kandungan-kandungan kami juga mempelajari, dan istilahnya juga bisa memanfaatkan apa yang telah menjadi penelitian daripada teman-teman maupun dari akademisi dan dari penyuluh pertanian, bahwa manfaat atau fungsi daripada air cucian beras ini memang banyak kandungannya terkait dengan pertumbuhannya. Ya, di antaranya kami mengambil sisi daripada manfaat air cucian beras. Yang pertama, ternyata menurut hemat kami bahwa air cucian beras ini berfungsi membentuk jaringan baru pada tanaman dan mengurangi stres pada tanaman. Ini bukti bahwa ketika saat kita menanam, pada fase penanaman, setelah 5 hari pelaksanaan penanam, tidak kami kocor dengan pupuk ini, ya stres tanaman itu. Kemudian yang kedua, bahwa air cucian beras ini berfungsi merangsang pertumbuhan pada akar tanaman. Ini yang selanjutnya, bahwa air cucian beras ini juga berfungsi membentuk zat hijau daun atau klorofil. Kemudian bahan yang kedua perlu kami sampaikan bahwa semuanya juga getok tular ilmu yang sama-sama kita belajar. Jadi EM4 ini efektif mikroorganisme ini juga merupakan bakteri pengurai atau starter untuk proses fermentasinya. Ini diantaranya berfungsi daripada EM4-nya. Kemudian fungsi daripada molase atau tetes tebunya ini adalah zat organik yang dapat menggantikan kebutuhan pupuk dan insektisida berbahan kimia.
dan tambahan satu bahan kami melengkapi, akhirnya kami tambahkan micin, dimana micin ini juga mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi di antara fungsi daripada atau manfaat daripada micin itu adalah di dalamnya terdapat kandungan nitrogen, kalium, dan natrium. Nah, dari keempat bahan ini menurut hemat saya bahwa mulai dari air cucian beras, EM4, molase, dan micin ini lengkap akan kebutuhan nutrisi tanaman. Kalau boleh saya simpulkan, untuk kesempurnaan silakan nanti para dulur tani dan yang lainnya untuk juga menerapkan atau bisa mempraktekkan. Nah, ini versi saya bahwa mengandung istilahnya N2K2SP. Apa itu N2K2SP? Ternyata dari 4 macam campuran bahan ini jadi sudah lengkap mengandung. N2-nya adalah mengandung nitrogen, mengandung natrium, sedangkan K2-nya adalah kalium dan kalsium. Kemudian S dan P-nya, S-nya itu juga mengandung sulfur, kemudian dan fosfat. Jadi dari N2K, S2, SP ini menurut hemat saya juga sudah melengkapi dari kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga ketika yang sudah saya praktekkan ini ternyata juga mampu menumbuh suburkan tanaman. Nah, ini sebagaimana contoh ini kalau nanti pelaksanaan dia di belakang saya, di belakang saya ini ada tanaman apokat, ada tanaman lombok, ada tanaman jeruk. Ini masih di halaman belakang rumah. Jadi terkait dengan itu, jadi mohon saran kritis yang sifatnya membangun dari seluruh sedulur tani dan dari manapun untuk perkembangan lebih lanjut demi kesempurnaan sangat kami harapkan. Nah, selanjutnya terkait dengan berapa perbandingan pencampurannya, silakan ikuti prosesi setelah ini. Dulur-dulur tani dimanapun berada yang kami hormati, jadi lanjutan daripada apa yang saya sampaikan di atas, bahwasanya ini prosesi kami melaksanakan pembuatan pupuk organik cair dari 4 bahan yang sudah kami sebutkan, di mana yang pertama adalah air cucian beras. Ini air cucian beras yang sudah kami persiapkan, ini adalah 1 liter dengan 1 campuran. Nanti yang pertama kami tambahkan EM4 atau efektif mikroorganisme. Ya, ini 25 ml air. Ya, ini dengan ukuran 1:1 liter air campuran beras, air khususan beras atau ya, leri, air cucian beras atau leri atau khususan bahasa Jawanya 1 liter kami campur dengan 25 ml EM4 ya, EM4 campurkan. Nah, ini sudah mulai menunjukkan warna yang berbeda ini ya. Kemudian bahan yang kedua adalah molase. Jadi semuanya sama, perbandingannya adalah 1:1. 1:1. Ini molase ya, molase 1:1. Selanjutnya ini kami tambahkan jadi bahan yang keempat. Ini adalah micin.
asin juga sama, satu takar, takaran yang sama, jadi 1:1. Kemudian kami aduk, insya Allah ini juga cepat bercampur menjadi satu. Nah, setelah ini selesai, nah, kemudian selanjutnya kami tempatkan pada satu tempat untuk kami fermentasi, kami diamkan. Biasa yang kami lakukan adalah 14 hari atau 2 minggu. Ini kami tempatkan di tempat yang sudah kami sediakan sebagai fermentasi. Kemudian saya tutup, dan setiap hari kami lakukan ya sedikit pembukaan untuk pengurangan uap. Ini biasanya ya kadang 2 hari sekali, tapi sebenarnya setiap hari dibuka. Tapi ini kami lakukan bisa satu hari, bisa 2 hari sekali untuk mengurangi penguapan. Kemudian setelah proses ini dilaksanakan, ya ini harus ditempatkan di tempat yang tidak langsung kena sinar matahari. Nah, ini bisa di dalam ruangan, tapi juga kami biasa melakukannya ya di bawah pohon di belakang saya, tanaman-tanaman di belakang ini insya Allah sudah aman. Kemudian terkait dengan penggunaannya, ya, penggunaan ini yang kami sudah biasa melakukan. Ini adalah satu tutup yang sudah jadi, ini kebetulan yang sudah jadi pembuatannya kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu, Ini untuk praktek penggunaannya, ini dengan ukuran 5 liter air dengan satu 5 liter air ini dengan 1 takar gelas aqua. Ini yang sudah proses yang sudah jadi, Kemudian kami siramkan. Nah, untuk penyiramannya menyesuaikan. Jadi kalau yang seperti ini berarti butuh satu timba. Kemudian untuk tanaman yang kecil-kecil ini juga menyesuaikan, bisa jadi 5 liter ini untuk 2 sampai dengan 3 tanaman. Contohnya seperti ini, lombok. Kalau dianggap tidak terlalu banyak ya kami tambahkan diantaranya itu. Demikian dulur-dulur prosesi dalam rangka pembuatan pupuk organik cair dari air cucian beras leri atau pususan yang kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini sudah kami lakukan mulai 3 bulan yang lalu dengan menggunakan 4 campuran yang sudah kami lakukan seperti ini. Jadi mohon dukungan doanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share video kami. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya.
tidak lupa salam sehat selalu, tetap semangat dan bahagia, lansia muda berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.